Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas siapa sebenarnya yang paling berpeluang menjadi lawan yang sepadan di Pilgub Jawa Timur menandingi elektabilitas dari Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Nah, kalau tadi kita melihat begitu ya, harus ada sosok yang dikatakan kelasnya ini kelas nasional tapi juga menguasai Jawa Timur. Kalau tadi disebutkan Pak Anang, sosok Kiai Marzuki Mustamar ini saat ini begitu ya, elektabilitasnya masih kurang dari 1% nih Gus Huda, masih perlu waktu untuk ditingkatkan lagi. Nah, posisinya ini sebagai cawagup kalau menurut analisanya Pak Anang. Nah, respon Anda seperti apa, Gus Huda? Ya, kita juga sudah melakukan survei. Saya kira lebih ya, trennya Kiai Marzuki naik. Jadi lebih dari satu yang disampaikan oleh Pak Anang tadi. Jadi trennya secara spontan Pak Kiai Marzuki naik, dan saya kira beliau levelnya memang leader menurut saya. Jadi penilaian Pak Anang saya kira satu versi saja. Kiai Marzuki lama di birokrasi karena beliau kebetulan backgroundnya selain Kiai adalah ASN di Kemenak. Jadi sudah paham betul juga ngurusi soal birokrasi. Tapi sekali lagi Kiai Marzuki hanya satu dari beberapa nama yang sedang terus disimulasikan oleh PKB. Kita masih punya waktu 5,5 bulan, jadi 5,5 bulan kita punya waktu untuk terus mensimulasikan beberapa nama. Tapi sekali lagi kami ingin pastikan bahwa PKB berkomitmen untuk mendorong sosok atau figur alternatif di luar Mbak Khofifah yang kira-kira secara akar kultural terus kita simulasikan untuk mencari sosok, termasuk opsi kita untuk mendorong juga sosok perempuan juga yang sedang kami pikirkan untuk menjadi alternatif dari sosok Mbak Khofifah sebagai sosok perempuan hari ini di Jawa Timur. Salah satunya menurut Anda kalau dari sosok perempuan dari PKB? Atau Bu Risma? Masih sedang kebetulan kami belum bisa men-announce nama dan sosok ini. Semoga seminggu 2 minggu ke depan sudah bisa kita launching nama perempuan yang sedang kita godok di internal. Nah, sosok perempuan begitu ya, baik itu nasionalis religius. Nah, kalau misalkan peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan ini bagaimana untuk menjadi lawan Khofifah Emil? PKB terbuka, Gus Huda? Sangat terbuka. Sekali lagi sangat terbuka. Kalau Mas Seno tadi masih jatuh cinta banget sama Mbak Khofifah, sama Pak Said, saya kira terus berproses, dan kita pastikan sekali lagi PKB akan mendorong sosok alternatif di luar Mbak Khofifah. Oke, masih berproses lah semuanya, tapi kalau PKB sendiri secara tangan terbuka, kalau PDI Perjuangan mau membuka komunikasi politiknya ya Gus Huda ya? Ya betul, karena ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab politik kami sebagai pemenang di Jawa Timur. Walaupun secara politik sekali lagi PKB memang sudah bisa mengusung sendiri, baik calon gubernur maupun wakil gubernur kebetulan sudah melampaui 20% parliamentary threshold. Tapi itu tidak jadi pilihan PKB. PKB tetap akan mengusung sosok alternatif, dan kami sangat berpotensi dan sangat berharap teman-teman PDIP menjadi bagian dari mengusung alternatif di luar Mbak Khofifah. Saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini kalau ada suara-suara begitu ya, suara-suara yang menganggap ya koalisi Indonesia Maju ini kok kompak sekali untuk mengusung Khofifah Emil begitu, ataukah ini politik balas budi begitu karena memang Khofifah Emil ini sudah memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur? Jawaban Anda, Pak Ridwan? Saya kira memang Khofifah di awal kan juga memang didukung oleh Golkar. Jadi
kalau dibilang bahwa balas budi, memang Hovifa bagian daripada Golkar ya, bersama-sama maksud saya. Jadi bukan Golkar sendiri. Tetapi yang penting tadi juga dengan pengamat Mas Anang, juga saya setuju bahwa jangan sampai ada bumbu kosong ya. Nah itu saya kira ini kan pendidikan politik buat masyarakat kita. Saya selaku anggota Dewan Pakar ya, jadi yang dalam hal ini mengamati bagaimana politik di Indonesia, bukan saja Golkar, tapi secara keseluruhan, memang harus ada strategi khusus yang harus dibuat oleh teman-teman dari PDIP maupun PKB. Alternatifnya bisa bergabung, bisa tidak bergabung. Tetapi bagaimana memecah suara, ini adalah satu strategi yang bisa dilakukan, dan itu pernah dilakukan di Jawa Timur pada saat tahun 2008. Itu 5 calon pada waktu itu, Mbak. Karena waktu itu berawal. Malah incumbent-nya yang dalam hal survei tertinggi pada waktu itu. Tapi benar nggak balas budi, Pak Ridwan? Saya kira enggak lah. Kalau masalah balas budi itu memang kami melihat bahwa Ibu Hovifa yang paling berpeluang paling besar. Karena tadi saya cerita di awal kan, Jawa Timur agak unik. Dia punya kultur yang tidak bisa sembarang orang masuk. Harus orang yang sekaliber, memang tingkatannya Jawa Timur. Jadi bukan daerah. Saya bukan tidak setuju dengan calon-calon yang dari kabupaten ya, apakah itu bupati, wali kota. Dia tidak nututi, Mbak. Tidak nututi. Coba kita lihat semuanya. Itu semuanya adalah tokoh-tokoh nasional atau tokoh provinsi. Tidak bisa diambil dari salah satu. Kan sebabnya Jawa Timur itu besar, 38. Jadi kalau ditampilkan dari tokoh dari kabupaten atau ini, ya dia hasilnya tidak bisa maksimal. Hovifa itu tokoh Jawa Timur, Mbak. Teman saya, junior saya di mahasiswa di UNER, dia waktu itu saya di ITS, aktivis KNPI sudah pada zaman Orde Baru. Dan kalibernya juga sudah masuk nasional. Nasional, karena dia waktu itu anggota P3 DPR pertama. Bersama saya tahun 97 saya juga sudah masuk di Senayan, Bu Hovifa dari P3, saya dari Golkar. Baru 99 baru dari PKB. Jadi hal ini memang harus betul-betul di apa ya, oleh bagian bapilunya PDIP maupun PKB. Jangan hanya ansih melihat kadernya, tapi harus melihat bagaimana menang dengan cara memecah suara. Baru itu memungkinkan kalau Ibu Hovifa bisa ada pesaing yang sepadan. Yang sepadan. Tapi kalau dilihat figur, saya yakin tidak ada yang mengalahkan Ibu Hovifa sekarang. Jadi paling tidak upaya untuk memecah suara begitu ya. Strategi pemenangan pemilu ini harus penting sekali. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini kenapa sih PDI Perjuangan tidak mau justru memajukan nama Said Abdullah gitu? Said Abdullah itu kan ketua DPD Jawa Timur, begitu namanya juga cukup harum juga di Jawa Timur. Mas Seno? Ya, kalau kami hari ini sebenarnya belum jatuh cinta dengan siapa-siapa. Minimal belum diungkapkan dan belum jadian dengan siapa-siapa. Jadi kalau Bu Suda tadi bilang kami jatuh cinta dengan Bu Hovifa, saya rasa ya baru naksir. Dan ini kemudian belum jadian. Karena bagaimanapun kita juga belum menentukan keputusan final. Apapun masih mungkin sekali lagi. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, kalau bicara tentang stok kader, itu di Jawa Timur kami punya banyak sekali nama. Bahwa Pak Said Abdullah pernah punya sejarah maju di Pilgub Jawa Timur sebagai calon wakil gubernur itu fakta. Dan oleh karena itu, dari pengalaman itu, sama seperti Pak Ridwan yang dulu maju dengan kami dari PDI Perjuangan dan Golkar, itu saya rasa punya pemahaman landscape politik yang cukup matang tentang what's happening di Jawa Timur dan bagaimana menata kekuatan politik. Tapi begini, maka Pak Said hari ini pun menjadi salah satu diperbincangkan, tetapi secara keputusan memang kami condong hari ini dengan melakukan komunikasi politik ke Bu Hovifa.
Oke, memang belum jatuh cinta tapi baru naksir Ya, gitu. gimana Mbak Lucy? Ya, Ya. belum jatuh cinta tapi baru naksir-naksir begitu kan kalau kata Mas Seno. Tapi kan kalau naksir jangan kelamaan begitu. Ini udah ada juga nih yang membuka tangan buat apa disia-siakan PKB. Tidak ada ini juga ketertarikan membuka peluang komunikasi politik bersama dengan PKB begitu, PKB dan PDIP di Jawa Timur. Tentu ada, artinya secara historis pun kami pernah melakukan kerjasama politik dengan kawan-kawan PKB, dan ini akan sangat menarik karena secara posisi jumlah kursi PKB menjadi pemuncak di juara satunya, dan kami berada di peringkat 2 sama dengan Gerindra jumlah kursinya. Artinya kalau misalnya nanti pun akan melakukan adu mekanik ketokohan, gitu. Ini menjadi sangat menarik kalau kemudian muncul calon lain. Dan kami menyiapkan itu. Kader-kader kami mau ditugaskan sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur, calon wakil gubernur atau calon gubernur, saya merasa bahwa itu akan dapat melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya. Karena peta masih cukup menyisakan waktu, kami masih punya waktu cukup panjang, apalagi di dalam pemetaan pemilu nasional pilkada serentak hari ini, kami juga menempatkan daerah-daerah strategis seperti Jawa Timur, seperti Jawa Tengah, Bali, sebagai daerah-daerah yang prioritas untuk kami berikan perhatian, tidak hanya di dalam konteks daerah, tetapi dari DPP pun akan memberikan perhatian khusus. Jadi ini akan dipertimbangkan dengan sangat matang oleh PDI Perjuangan. Oke, termasuk nama Risma, Bu Risma dan juga Azwar Anas yang juga mungkin bisa dipertimbangkan begitu untuk dimajukan kalau mau adu mekanik ketokohan untuk lawan yang sepadan dengan Khofifah Emil. Ya, pasti Bu Risma pernah punya sejarah di Surabaya dan masih sampai hari ini menyisakan kesan. Mas Anas juga masih banyak orang yang merasakan hasil pembangunannya di Banyuwangi, dan banyak yang lainnya yang saya rasa berasal dari Jawa Timur. Ada Mas Tito, ada Mas Ipin, Mas Fauzi, bahkan Pak Said, dan itu semua masih terbuka. Mas Jarod juga dari Jawa Timur, dari Blitar. Jadi pasti nama-nama itu semuanya kita pertimbangkan. Semuanya masih berproses ya? Yes, masih berproses. Semua masih berproses. Peluang komunikasi politik dengan PKB juga masih terbuka lebar begitu. Kalau PKB memang benar-benar terbuka tangannya begitu untuk PDI Perjuangan. Saya ke Pak Anang. Pak Anang, kalau melihat adu mekanik begitu, adu mekanik ketokohan begitu, menurut Anda siapa yang paling berpeluang untuk menjadi lawan yang sepadan dari Khofifah? Pak Anang, masih di mute? Audionya. Oke, silahkan Pak. Ya, bagaimanapun juga ketika kita melihat pemilu secara langsung, pilkada secara langsung, dan itu menampilkan wajah itu memiliki sebuah pesan, bahwa pesan kenyamanan, artinya pesan-pesan yang antagonis itu barangkali perlu dihindari. Artinya saya tidak mengklaim wajah seseorang itu antagonis atau wajah seseorang itu nyaman, tidak. Tetapi ini menjadi faktor penarik. Kalau kita bicara pada komunikasi visual, seseorang itu akan nyaman dengan gambar-gambar yang tentu saja tidak menakutkan. Kalau dia tertarik pada gambar-gambar atau video yang menakutkan, tentu ini jumlahnya barangkali ada tantangan tersendiri. Tetapi ketika kita bicara pada sebuah pilkada, bicara pada popularitas, bicara pada sebuah pesta, maka sebuah foto yang menampilkan wajah-wajah yang tidak negatif, tidak bermakna negatif ini akan menjadi penarik tersendiri. Tentu saja kita bicara pada prosentasenya banyak faktor lain yang akan memiliki pengaruh. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara pada adu mekanik itu semuanya, ya tentu saja faktor lain yang harus dikerjakan. Tetapi faktor-faktor lain ketika bekerja keras tetapi kemudian kontraproduktif dengan elemen atau faktor lain, tentu ini akan menjadi sesuatu yang negatif dalam rangkaian untuk menaikkan elektabilitas. Nah, kembali kepada apa yang pernah saya sampaikan, bahwa ketika kita bicara kepada sebuah kontestasi pilkada, ini memiliki sebuah kedekatan sosok. Artinya sosok itu memiliki faktor yang sangat penting. Berbeda dengan pilpres. Kalau pilpres itu mesin-mesin politik itu luar biasa memiliki pengaruh juga. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara pada pilkada, kedekatan sosok, kedekatan budaya, sosial itu menjadi faktor yang sangat penting. Sehingga kalau tadi misalkan akan disandingkan nama-nama lain, misalkan
Maka saat ini ketika kita bicara pada elektabilitas, maka sosok-sosok Risma, sosok-sosok Anas itu masih memiliki lah peluang untuk disandingkan dengan Bu Khofifah. Oke. Oke, ada nama Bu Risma dan juga Pak Azwar Anas yang kemudian bisa juga dikatakan menjadi lawan yang sepadan nantinya kalau memang direstui oleh PDI Perjuangan dan juga PKB mungkin begitu ya. Nanti kita masih ada, semuanya masih berproses lah, jangan buru-buru. Kita masih lihat dulu bagaimana dinamika politiknya juga ya, terutama bagi PKB dan juga PDI Perjuangan begitu ya Gus Huda ya. Kita akan tunggu bagaimana nantinya komunikasi politik yang akan terjalin jelang pilkada, khususnya untuk Pilgub Jawa Timur ini yang kita tahu logika elektoralnya ini agak sedikit berbeda begitu dibandingkan dengan Pilpres. Terima kasih Pak Anang Sujoko telah bergabung bersama kami, Gus Huda telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Ridwan, Mas Eno. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya semuanya dan juga perspektifnya. Kita akan kembali lagi dengan dialog yang berbeda dan menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Polda Jawa Timur mendatangkan dua orang ahli psikologi forensik dan psikiater untuk memeriksa Polwan, pelaku pembakaran terhadap suaminya yang juga seorang polisi. Informasi dan pembahasannya akan hadir sesaat lagi. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Dekatkan diri pada ilahi, hidupkan semangat berbagi. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram. Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Juni pukul 8:30 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Idul Adha bersama Kompas TV. One Day in the Haram. Breaking news jelang puncak ibadah haji. Breaking news puncak ibadah haji. Kalam hati spesial Idul Adha. Series of Faith. Kompas Pagi spesial Idul Adha. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Just for Laughs Gags. One Night in Al-Aqsa. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berkahnya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana.